ikut dong. Iya. Siang. Sudi. Apa lagi? Pondok. Apa lagi? Implan. IUD. MOW. MOP. Satu lagi yang terakhir yang tidak normal lagi. Agama tertutup. Nah, jadi ada juga yang satu lagi sistem kalender. Tapi perhitungannya susah. Dihitung masa subur. Itu khusus orang datang bulannya memang pas tanggal itu terus. Nah, Nggak bisa yang nggak teratur. yang nggak teratur saya nggak bisa melakukan alat perencanaan seperti itu. Kalender itu ya. Nah, yang ada. Kita ulangi lagi. Apa tadi ya adik-adik? Yang adik-adik? Iya. Pondok. Yo. Suntik. Implan. Sengaman terputus. IUD. MOW. Nah, jadi perkenalan yang seperti ini kami di awal kami memperkenalkan adik-adik dengan alat obat KB. Itu tujuannya. Sekarang kan hadir yang bapak, calon bapak, seperti yang disampaikan oleh Bu Mai tadi. Sekarang itu kebanyakan yang dari hasil penjelasan kita tadi, alat obat KB itu digunakan oleh perempuan. Pil diminum oleh ibunya, suntik disuntik oleh ibunya, bukan bapaknya yang suntik. Bapaknya disuntik. Implan dipasang di lengan ibunya. IUD di rahim ibunya. IUD di rahim ibunya, MOW dipotong, diikat di ibunya, di rahim ibunya. Itu semua ada di yang perempuan apa? Yang laki apa? Kondom, MOB. segala putus sama MOB. MOP. Nah, jadi kami perkenalkan hal ini agar nanti ke depannya yang disampaikan Bu Mai tadi, yang laki-laki ini juga harus mengetahui dan merencanakan kelahiran jumlah kelainan tadi. Tujuannya apa? Kita tahu sendiri, pendidikan sekarang mahal nggak deh? Banget. Pendidikan sekolah sekarang. Itulah, Masuk madrasah pesantren pertama, 30 juta. Anak-anak kita itu madrasah pertamanya dari kita. Setelah tahun bulan nanti, ingat ini 1000 hari pertama kehidupan. Nah, pernah dengar nggak 1000 hari pertama kehidupan? Ada? Baca-baca pamflet ini. Belum. Nah, tadi dijelaskan nggak di KUA? Nggak ada. 1000 hari pertama kehidupan itu di masa setelah adik berhubungan bersenggama nanti dengan pasangannya. Itu ada ya tanda 2 ya, Garis yang merah. biasa garis merah 2 itu sudah dihitung 1 hari pertama kehidupan, fase pertama kehidupan seperti itu. Jadi di fase itulah golden egg, pertumbuhan otak, pertumbuhan fisik dan psikis anak terbentuk seperti itu. Masalah psikis anak, si ibu yang disampaikan kejiwaan oleh Bu Bidan tadi itu tidak boleh terganggu seperti itu. Kejiwaan si istri dan kejiwaan suami. Mengapa harus suami seperti itu? Karena ini memang nyimpannya di rahim ibu, tapi psikis anak itu terhubung dengan suami. Sifat-sifat anak itu bakal terhubung. Nanti bapaknya judi, silahkan judi. Nanti ke depannya anaknya menjadi penjudi juga. Seperti itu. Sudah bisa dipastikan, sudah bisa dijadikan patokan karena di kepala kita air tidak jatuh jauh sebelumnya di Kalau nggak di pinggir sungai. Nah, jadi seperti itu. Jadi setelah terindikasi di 1000 hari pertama kehidupan itu, adik-adik bisa ngaji semua. Bisa, bisa ngaji Jangan semua. lupa sholat ya mas. Bisa ngaji semua. Pernah dengar nggak musik klasik bagus untuk Anak baik. anak di perut? Pernah dengar nggak? Murotal. Belum. Nanti share aja ya. Kami semua menjelaskan ya. Ada yang berbuka.
Pernah dengar nggak? Kalau nggak mau nggak pernah dengar, share aja nanti. Musik klasik bagus untuk bertumbuh kembang otak anak seperti itu. Di Yahudi ini bukan apa ya, untuk perkembangan ya, bukan untuk ajaran agamanya. Kita melihat, kita bisa mempelajari. Orang-orang Yahudi setelah mengetahui 1000 hari pertama kehidupan anaknya itu sudah menjadi ada 2 garis merah itu. Itu mereka membeli buku soal, contoh soal seperti itu. Soal matematik, ekonomi dan hal-hal lainnya. Tentang ekonomi itu apa? Mereka mempelajari. Meskipun mereka nggak ikut belajar lagi, mereka mempelajari agar otak bapaknya, otak ibunya bergerak dan bergerak terus, anaknya pun ikut memikirkan seperti itu. Itu tujuannya mereka itu psikis orang tua dan yang laki-laki dan yang perempuan itu terhubung dengan anaknya. Nah, begitupun yang ngaji tadi yang saya sampaikan, kita ke dunia barat sudah memikirkan ibu-ibu itu perlu ketenangan saat hamil dengan mendengarkan musik klasik. Apa salahnya kita yang beragama Muslim mendengarkan rotal? Itu lebih baik bapak atau ibunya yang mengaji seperti itu. Karena kalau ustaz-ustaz bilang itu surat Luqman itu lebih bagus untuk anak-anak seperti itu, agar anaknya ganteng dan pintar nantinya. Jadi surat Luqman Luqman kan ganteng gua. Surat Yusuf ya. Nah jadi gitu. Jadi adik-adik nanti di 1000 hari pertama kehidupan itu pasiennya tahu ya waktunya 9 bulan di ke rahim dan 2 tahun setelah lahir. Itu adalah fase-fase emas golden age sampai itu menentukan lebih bagus untuk anak-anak. Jadi anak-anaknya nanti harapan kami adik-adik di 1000 hari pertama kehidupan berikanlah nutrisi gizi yang seimbang pada anak dan ibunya. Depannya adik-adik yang kita harapkan merencanakan bahwa kita menuju Indonesia maju di 2045. Jadi adik-adik inilah pencetak generasi emas di 2045 nanti. Sekarang kita memasuki tahap negara maju ya. Nah, negara berkembang ya. Berkembang terus. Kita nanti adik-adik nanti itu menjadi Indonesia menjadi negara berkembang. Karena anak-anaknya sudah mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain seperti itu. Masalah apa aja ketinggian. Jepang dulu tahun 45 kalau nggak salah kan ada juga ya, coba juga ya. Tapi sekarang rata-rata tingginya hampir-hampir 2 meteran. Kenapa? Memang di 1945 itu mereka sudah menggenjot diberikan makanan tambahan di setiap sekolah-sekolah seperti itu. Nah generasi emas mereka belum aja merdeka, mereka sudah menciptakan generasi emas dengan pemikiran-pemikiran yang lebih bagus. Apalagi sekarang dengan yang pendek dulunya, orang cebol dulunya Jepang, sekarang sudah ketinggian untuk postur tubuh sudah bagus. Tambah lagi dengan otak mereka juga sudah bagus juga. Treatment mereka lakukan itu tadi mendidik anak dari awal seperti itu. Karena karakter anak itu dari awal. Kita tidak pernah melihat orang Jepang itu melakukan perbuatan kasar, bukan pernah. Paling sopan orang, paling teratur, paling tertib, paling menjaga kebersihan. Sebenarnya kita juga bisa sebenarnya. Orang kita yang sering buang sampah di sembarangan, kalau masuk ke daerah lain itu pasti tidak berani melakukan pembuangan sampah itu. Maksudnya di kota luar, misalnya di Indonesia, misalnya ada peraturan yang memang mengharuskan masyarakat itu melakukan hal-hal yang positif, tidak berani melakukan. Nah, kalau kemarin saya mendengar kayak gini ya,
banjir di Indonesia sampahnya banyak ya. Kalau Jepang banjirnya jernih airnya. Air jernihnya kayak sungai gitu itu, bisa dimandikan, bisa untuk mandi, bisa dijadikan kolam gitu. Jadi karena mereka memang sudah tertib. Tapi adik-adik jangan pemikiran menganggap kita sudah kotor, ikut juga nimbrung melakukan tindakan-tindakan yang negatif seperti itu. Apa ya adik-adik? Nah, yang penting dari kita dulu, dari keluarga dulu, harapan kami hanya menyampaikan di sini kalau adiklah yang bakal melaksanakan di lingkungan keluarganya nanti. Nah, sekarang saya mau nanya, ada pertanyaan nggak sebelum saya nanya? Ada pertanyaan nggak tentang alat KB, kesehatan, kesejahteraan keluarga, manfaat keluarga di dalam lingkungan? Silakan, mau ikut PKK nanti adik-adik bisa tanyakan sama dokter PKK. Masalah pendidikan juga. Sekarang ini tamat SMA semua. Ada yang S1? Hah? SMP. Masih S2 terbuka. itu. S2. Masih terbuka peluang sekarang ini Paket C. paket C dan B, D, paket C, Paket C. paket C sampai Jangan kuliah, SIM B, sisa. SIM A, SIM C. Paket D ini kuliahnya, Enggak. kuliahnya nggak ada ya. dipakai kuliah tuh. Kalau dulu ada paket D. Ada pertanyaan adik-adik? Kalau mau melanjutkan sekolah lebih bagus juga. Kita tidak tahu, tidak masalah. Ibu ini, ibu bidan ini. Sudah nikah kok, masih sekolah. Tuntutan kan. Ibu bidan. Awas jatuh, muter itu kursinya. Ya. Nanti jatuh. Masih sekolah. Gak apa-apa. Kita nggak tahu nanti adik-adik punya 10 tahun, 20 tahun yang akan datang mau jadi apa, mau merencanakan apa, tidak tahu. Ya boleh Kalau- kalau mengizinkan ya. Ya, kalau ekonomi mengizinkan, Suaminya suaminya mengizinkan, istrinya mengizinkan, silakan lanjutkan. Tapi nanti sekolah di Yang sana cari laki-laki masalah juga di kita sana. bisa. Siapa Dite, tahu nggak apa-apa. nanti ada yang mau nyalon di PL, Iya, nyalon kepala desa. Ya, mau nyalon kepala desa, mau nyalon BPD, mau nyalon Iya. DPR, mau Lulus nyalon SMA apa. di Padang. Nggak tahu. Ibu Wasri saya pernah wawancara Bu Wasri. Nari ya? Bu Wasri. Bu Wasri apa? Nggak tahu kondisinya sekarang ini mau jadi apa. Kemarin bos sebelumnya nggak tahu dia. Oh, Saya pernah wawancara beliau. Jadi beliau tidak menyangka bakal menjadi Wakil wakil bupati turunan pendidikan. Tapi kalau tidak ada pendidikan beliau mungkin nggak juga bisa seperti itu karena tiket untuk maju salah satu syaratnya harus ada ijazah. Jadi kita intinya pendidikan dalam keluarga itu sangat penting juga. Adik-adik nanti depannya mau melanjutkan pendidikan atau apa. Yang penting kita, kalau saya motivasi saya melanjutkan kuliah dulu itu agar ada anak saya nanti berpikiran seperti itu juga, meskipun sudah tua bapak juga ikut belajar ikut apa. Satu lagi untuk keterampilan adik-adik nanti bisa untuk keterampilan khusus PLK ada. Kita nggak itu disalurkan Oh iya, kalau yang punya bukan ini luas tanah Ya. Karena ada juga bisa. Saya satu batang itu 3 batang di depan rumah itu Pak. Sekali petik itu ada 15. Banyaknya biasanya 25. Masih jadi Tapi- memang Tapi yang ibu sampaikan tadi, Iya. kalau setidak-tidaknya bisa untuk menambah-nambah. menambah. Kalau cabai di saya sendiri cabai Pemanfaatan anak-anaknya. Iya, nggak pernah beli Pak. Ya. Tetap kalau ibunya sendiri nggak bisa, harus ada bapaknya juga Ya. yang ikut. Saya sendiri. Ibu sendiri. Saya sendiri. Tangannya banyak. Iya. Cuma sedikit. Ya. Kalau nggak ternyata cabai rawit nggak pernah beli. Nah. Untuk masak sendiri.
sendiri. Nyaman. Bahkan masih tetangga. Iya. Kalau saya sendiri juga, Bu. Nah, Semuanya sendiri. Ya sendiri dibeli kan. Nah, manjat kelapa aja yang enggak ini. Yang enggak bisa, yang lain tuh apa yang enggak bisa. Iya, jadi gitu Adik-adik. Nanti kemandirian ekonomi keluarga tergantung sama adik-adik. Kemandirian ekonomi disebut kemandirian itu dari keluarga kita sendiri, tidak bergantung sama orang lain seperti itu, misalnya bapak atau ibu. Untuk menciptakan kemandirian keluarga itu kemandirian ekonomi dan masalah sosial dan masalah pendidikan anak itu kemandirian keluarga yang penting. Jadi yang menciptakan mungkin dapat warisan yang dari anak adik cewek atau cewek, jangan dihabiskan warisannya, dibuat bisa menjadi lebih, itu meningkatkan kemandirian nanti. Jangan dijual, dibeli motor, beli HP, beli mobil, minyaknya ada masih minta Mampu sama beli. orang tua. Tapi kok mampu sih. Itu ciptakan ekonomi keluarga. Adik-adik yang menciptakan, rencanakan kelahiran anak, kegunaannya setidak-tidaknya yang pertama dan yang kedua itu 3 tahun, 2 tahun setidak-tidaknya. Misalnya penyakihan seorang anak itu minimal 2 tahun. Masa penyakihan tahu adik-adik? Masa menyusui, kasih eksklusif. Hak anak. Nah, jangan takut nanti adik-adik yang cewek untuk menyusui anak, jangan takut ya. Jangan takut berubah tidak cantik lagi, enggak. Saya yakin yang cowoknya Berubah. Suami harus pengertian. ya suaminya saya yakin. Terus ya Mas. Iya. Karena ada salah Jangan- satu jangan dokter ubah. di tempat kita, saya hampir mendengarkan dia bercerita. Dokter itu waktu habis melahirkan tidak keluar asing, dia menangis menetes air mata karena tidak bisa menyusui pada anaknya. Itu seorang dokter pendidikan cantik, memiliki kemampuan ekonomi lebih bagus seperti itu. Kalau beli susu yang aman, yang mampu dia, tapi dia menangis seperti itu. Nah, karena kemampuan dia mampu menyusui anaknya. Tapi dengan treatment perhatian yang dilakukan oleh tenaga ahli, akhirnya bisa menyusui. Riangnya minta ampun. Jadi adik-adik nanti jangan takut nanti suami istrinya nggak jadi lagi, jangan takut seperti itu. Daripada anaknya generasinya nanti seperti itu yang tidak bagus. Ada pertanyaan adik? Nggak ada. Sudah lapar? Udah tengah hari. Jam 1 lewat, Pak. Lewat. Saya yang bertanya ya, kira saya yang bertanya. Hmm. Adik-adik siap menciptakan generasi emas? Insya Allah. Insya Allah siap. Enggak kurang tegas apanya, agak lembut. Kurang greget. jawabannya. Lah siang, Pak. Udah siap Belum Pak, isi bensin. menciptakan generasi emas untuk anaknya sendiri, bukan untuk kami. Udah siap adik-adik? Ulangi lagi deh. Kurang kompak. Udah siap adik-adik mencetak generasi emas? Siap Pak? Siap. Oke. terima kasih. Mau cetak anak berapa nanti adik-adik? Hah? 11. Hai saingan sama saya nanti, Mas. Istrinya 11. penuhi Anak ke-11. timpangnya istrinya agar anaknya nanti jangan Itu menjadi 11. beban, bukan hanya beban keluarga kalau yang stunting, beban negara 11, juga. 7 perempuan, 4 Dari laki-laki. kalau sudah terkena stunting Awal dari 13, dewasa meninggal 2. sampai dewasa itu Jadi sisa rentan 11. terkena penyakit. Anak ke-13. Adanya nanti Oh, ini bukan kayaknya mau, nggak muat lagi. Saya memiliki anak juga seperti itu. Minta ampun susahnya suruh makan. Nah, jadi adik nanti penuhi gizi seimbangnya. Nah, mudah-mudahan silakan cetaklah anak yang sebanyak-banyaknya. Tapi dengan harapan berkualitas. Satu lagi, mesin reproduksinya mampu nggak? Seperti itu. Jangan dipaksain. Jangan mesin reproduksinya. Nanti terusin terus akhirnya
Ngecil. Pistonnya kecil. Enggak. Harus ganti rumah-rumahnya dengan. Nah, itu jadi perempuan harus ini sendiri. Jangan kan suami memaksa nih mau kesebelasan nih. Gitu. Jadi yang punya badan tuh kita. Ya kita yang ini lah suami bisa ganti mesin. Ganti mobil. Jadi gitu. Terima kasih adik-adik. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya adik-adik.